Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puja dan puji syukur yang sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya kita panjatkan hanya kehadirat Ilahi Robbi yang tak pernah berhenti melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Sehingga pada pagi yang berbahagia ini, di hari yang sangat bersejarah ini, di mana Nabi besar kita Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, Allah mengizinkan kita untuk hadir bertemu melalui layar virtual Zoom dalam acara Inspiring Program yang diselenggarakan oleh Majelis Ta'lim Farinisa. Sholawat serta salam dengan bangga penuh pesona. Semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa lentera suci pemegang obor abadi Nabi Muhammad ibnu Abdillah, pengantar kita dari jurang jahiliyah menuju padang kebenaran yang hakiki. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah yang berbahagia, hari ini dalam rangka mengisi liburan, kita akan berkenalan dan belajar tentang olah gerak dan olah nafas yang disingkat OGON ya, dengan metode BEP atau Bioenergy Power yang akan dipandu oleh sahabat kita Ibu Rosana Susi bersama tim. Sebelum memulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan diterima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, saya ingin sedikit cerita. Mungkin di antara ibu-ibu semua ada yang belum paham apa itu BEP ya. Metode BEP atau Bioenergy Power ini diciptakan dan diperkenalkan oleh almarhum Dr. Hari J. Angga dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung melalui riset dan penyelidikannya bahwa manusia memiliki kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri atau self healing. Insya Allah, olah gerak dan olah nafas Bioenergy Power yang sederhana ini akan banyak manfaatnya jika dilakukan secara rutin. Apa aja manfaatnya? Diantaranya tidak mudah merasa lelah, tidak mudah terserang penyakit, membantu penyembuhan dari berbagai penyakit, sinergis, dan mempercepat proses penyembuhan secara medik. Tidak mudah terkena stres atau penyakit kejiwaan lainnya, meminimalisasi potensi terkena serangan jantung atau stroke, memperlambat proses penuaan kulit, ya otomatis bisa lebih awet muda insya Allah. Masya Allah ya, banyak sekali ya manfaatnya ya. Baik, sebelum melanjutkan saya akan membacakan dulu susunan acara Inspiring Program hari ini dengan tema pengenalan Bioenergy Power. Pertama, pembukaan dan doa tadi telah kita lalui. Kemudian sambutan dari Ibu Ketua Majelis Ta'lim Farinisa, pengenalan BEP atau Bioenergy Power, peragaan dan olah nafas dan olah gerak oleh Ibu Rosana Susi beserta tim. Kemudian ada testimoni dari Ibu Asneli Dewita dari Rumah Sehat Pondok Kelapa. Dilanjutkan dengan latihan BEP bersama jamaah. Kemudian juga ada diskusi dan tanya jawab dan penutup. Baik, tidak berlama-lama. Baik, hadirin yang berbahagia, kita selanjutnya akan mendengarkan sambutan dari Ibu Ketua Majelis Ta'lim Farinisa, Ibu Ria Rendra. Silakan Ibu Ria. Terima kasih Bu Tisya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang cerah ini, walaupun tadi pagi sempat hujan sedikit, kita bisa berkumpul dalam situasi yang harus tetap semangat biar tetap sehat, dan itu sebagai imunitas
meningkatkan imunitas kita. Alhamdulillah akhirnya kita bisa berkenalan dengan Ibu Susi beserta timnya untuk mengenalkan olah OGON. Tadi saya belum sempat mencatat itu OGON apa Ibu Tisha, singkatannya olahraga gerak, olah nafas, olah gerak ya. dan olah nafas. olah nafas. Ya, mudah-mudahan apa yang akan diperkenalkan oleh Ibu Susi dan tim bisa membawa manfaat kepada para jamaah, terutama kepada ibu-ibu semua, dan bisa diaplikasikan dalam keluarga sehingga semua bisa merasakan kesehatan yang sangat mudah didapat dan kita bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan apapun gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih atas kesediaan Ibu Susi dan tim untuk mengisi acara ini. Insya Allah menjadi inspirasi kita semua, bermanfaat bagi orang banyak dan barokah untuk bekal kita di sana. Amin. Saya rasa, amin ya rabbal alamin. Saya rasa kita bisa langsung memulainya saja, Ibu Tisha. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada sedikit kekurangan dalam penyelenggaraan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ria, sambutannya luar biasa ya. Kita tetap harus semangat dalam situasi kondisi seperti sekarang ini. Harus tetap meningkatkan imun, tetap bahagia, tetap gembira supaya imun kita tetap tinggi. Gitu ya, baik. Tidak berlama-lama ini sudah siap semua timnya Ibu Susi. Mari kita sambut Ibu Susi bersama tim untuk menyampaikan dan memperkenalkan tentang bioenergy power. Silakan Ibu Susi dan Terima kasih Bu Tisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita dapat bersama-sama untuk mencari sehat. Terima kasih kepada Ibu Pembina, Ibu Rianti yang telah memberikan kesempatan untuk kita bisa bersama-sama memperkenalkan bioenergy power ini, juga kepada Ketua Majelis Taklim Ibu Ria, dan juga kepada pengurus Majelis Taklim Khairunisa, Bu Tisha, Bu Evi, Bu Rini, dan juga para jamaah Majelis Taklim Khairunisa maupun undangan dari jamaah yang lain. Pada pagi hari ini saya bersama teman-teman akan memberikan pengenalan berkaitan dengan apa itu bioenergy power. Dan terima kasih juga kehadiran dari para instruktur. Di sini hadir ada Pak Hari Witono dan juga Pak Cecep Fatoni. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Semoga nanti pertemuan kali ini memperlengkap informasi mengenai bioenergy power. Baik, saya akan mulai berkaitan dengan bioenergy power. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu peserta pengenalan olahraga rekreasi bioenergy power Ibu-ibu Majelis Taklim Khairunisa. Saya mulai dengan pengenalan bioenergy power yang disiapkan untuk pengenalan bagi pemula Majelis Taklim Senin 28 Februari 2022. Adapun susunan acara seperti Ibu Tisha sampaikan, nanti ini ada penjelasan dari saya, terus nanti ada materi 1 dan peragaan ini oleh Ibu Endang, dan materi 2 dan peragaannya oleh Ibu Neni Prastiwi, materi 3 dan peragaannya oleh Pak Basro, dan materi 4 dan peragaannya bentar. Ya lanjut Mbak. Ya. Saya. Maaf, ini belum saya share. oleh Ibu Ida Supandi, Bu, yang Ya. materi 4. Ya, Bu Ida, dan nanti testimoni ini oleh
Ibu Asneli. Asneli Dewi, mudah-mudahan beliau berkesempatan pada waktunya hadir bersama kita. Terus dilanjut dengan nanti diskusi atau tanya jawab dan latihan bersama dan penutup. Nah, kami mulai apa itu bioenergy power. Jadi bioenergy power ini merupakan perpaduan antara olah nafas dan olah gerak yang dirancang sesuai dengan teori medis yang mampu meningkatkan derajat kesehatan dan membangkitkan kemampuan tubuh dalam menyembuhkan diri sendiri atau self healing method based on medical science atau juga yoga berbasis medis. Kreator ataupun founder dari bioenergy power ini adalah Bapak Hari Jauhari Angga. Nah, di dalam BEP ini ada 3 pilar yang terkait satu sama lain sehingga disebut juga dengan kembar siam atau kembar 3. Yang paling lahir awal adalah pola pikir positif. Dan yang kedua adalah pola makan yang sehat dan gizi seimbang. Dan yang ketiga atau si bungsu, olah nafas dan olah gerak. Nah, dari ketiga pilar ini, olah nafas dan olah gerak inilah yang dan ini yang nanti akan bersama-sama kita laksanakan. Dengan pola pikir positif dan pola makan gizi seimbang, melalui olah nafas dan olah gerak, maka akan terbentuk energi yang melimpah. Dari manakah energi itu? Nah, jadi secara biologis dan kimia, energi ini berasal dari glukosa dan O2 yang kita hirup, ini terjadi oksidasi sehingga menghasilkan energi yang kita sebut dengan adenosin trifosfat atau ATP. Selain energi, nanti hasil dari oksidasi antara glukosa atau lemak dan O2 yang kita hirup ini juga akan menghasilkan CO2 dan H2O. H2O ini bisa berupa keringat ataupun air seni. Yang tentunya oksidasi ini dilakukan terjadi dengan adanya enzim dan hormon yang ada di dalam tubuh kita. Filosofi dasarnya mengacu kepada definisinya bahwa manusia adalah makhluk yang sempurna yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri, yaitu self healing. Dan kemampuan kita untuk menyembuhkan diri sendiri itu sebetulnya sudah kita punyai ya, seperti kalau kita ke iris pisau. Nah, biasanya kan kita langsung hisap, dibiarkan akhirnya akan sembuh sendiri. Nah, itu yang sebetulnya sudah kita punyai juga. Nah, kita juga punya proses penyembuhan itu yang membutuhkan energi yang diperlukan oleh tubuh kita di dalam menyembuhkan diri sendiri itu melalui olah nafas. Keterkaitannya dengan olah nafas ini adalah, jadi olah nafas kita bicara BEP ini adalah olah nafas dan olah gerak. Olah nafas itu adalah upaya memasukkan udara sebanyak-banyaknya ke dalam paru-paru. Artinya pada waktu kita memasukkan itu dengan menarik nafas sekuat-kuatnya sehingga O2 yang masuk ini akan masuk ke dalam alveoli di dalam paru-paru, di mana alveoli ini merupakan kapiler kecil yang merupakan tempat pertukaran O2 dan CO2. Dengan nafas yang kita tarik sebanyak-banyaknya, ini akan memberikan
kelenturan ke dalam kapiler alveoli ini, dan itu mengalirkan hasil dari oksidasi aliran energi yang ada di dalam darah itu, sehingga alveoli ini akan menyerap dan dibawa ke bronkiolus untuk dimasukkan ke dalam darah. Nah, ini gambarannya alveoli tersebut, di mana udara yang kita hirup tadi itu terjadi oksidasi dan dialirkan ke alveoli ini. Nah, olah nafas di dalam BEP ini dikenal juga dengan nafas segitiga. Artinya kita hirup tadi, kita tarik nafas seluas-luasnya atau sekenceng-kencengnya yang kita tarik, terus kita tahan. Jadi kita tarik nafas sekuat-kuatnya, sebanyak-banyaknya O2 yang kita hirup, terus kita tahan, terus kita buang. Buang itu pun tidak ditiup ataupun disembur, tapi cukup dibuka mulut kita. Nah, ini kuncinya di dalam BEP ini, olah nafas di nafas segitiga ini. Jadi begitu tarik, ini kira-kira 4 detik ya, terus ditahan, baru dibuang. Nah, di dalam proses tarik inilah terjadinya tadi oksidasi dengan glukosa, sehingga terjadi energi yang dibantu oleh enzim atau hormon tadi. Untuk memasukkan, jadi nafas yang kita tarik ini untuk memasukkan O2 sebanyak-banyaknya, sehingga olah nafas yang dikenal di dalam BEP ini adalah olah nafas segitiga. Hasilnya dari nafas yang kita hirup tadi, kalau kita bernafas biasa, normal gini, seperti kita yang ada sekarang, itu 500 cc udara yang kita hirup dengan kandungan O2-nya 20%. Sehingga volume udara yang efektif itu tadi dari 500 cc O2 yang terkandung kita gunakan ada 20%, sehingga ada 350 cc udara yang berinteraksi dengan alveoli yang tadi kita sampaikan di depan. Nah, perolehan O2-nya ini 20% dari 350 cc adalah 70 cc. Sedangkan olah nafas tadi dengan menghirup udara sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, menambah pasokan udara menjadi 1.500 cc. Sehingga O2 yang diperoleh sebesar 300 cc, yaitu 1.500 kali 20%. Sehingga kalau nafas biasa, kita hanya memperoleh O2 70 cc, sedangkan dengan olah nafas ini kita memperoleh O2 sebanyak 300 cc. Sehingga terjadi O2 4 kali lipat dari nafas biasa. Nah, dari olah nafas, di BEP ini olah nafas dan olah gerak. Nah, kalau olah gerak bertujuan mendistribusikan energi dan menempatkannya sesuai dengan kebutuhan organ-organ tubuh dalam rangka self healing. Gerakan dalam olah gerak ini akan menstimulasi pusat-pusat energi yang ada dalam tubuh, yaitu kelenjar-kelenjar yang menghasilkan hormon dan enzim. Sementara ada tempat-tempat energi yang lebih kecil di ubun-ubun, nanti untuk olah gerak ini nanti akan diperagakan oleh teman-teman, sehingga ibu-ibu dan bapak memahami, mengetahui, dan bisa melaksanakan. Di ubun-ubun ini dikenal dengan cakra mahkota. Nanti ada juga di dahi itu yang dikenal dengan cakra ajna. Nanti di bawah dagu
ini dikenal dengan cakra tenggorokan. Nanti gerakan itu juga ada yang di puting susu dan sekitarnya, dan ada yang di perut, itu namanya cakra dasar. Jadi nanti ibu-ibu, apa yang saya sampaikan ini, bagaimana olah nafas yang dimaksud di PEP, bagaimana olah gerak yang nanti gerakannya itu cukup sederhana, ada 3 gerakan, nah nanti akan diperagakan dan dijelaskan oleh teman-teman pada saatnya nanti. Nah, inilah pusat-pusat energi yang nantinya hasil dari olah nafas dan olah gerak itu untuk menstimulasi bagian-bagian yang tadi saya sampaikan, ada di mahkota, di atnya, dan sebagainya. Dan dalam olah gerak ini juga bagian tubuh nanti yang paling banyak digunakan atau digerakkan adalah tangan dan tulang belakang sini atau spine. Nanti ini teman-teman nanti juga akan memperagakan, dan gerakan-gerakan ini bertujuan menstimulasi kelenjar-kelenjar dan pusat-pusat tadi yang ada di dalam tubuh kita. Dan olah gerak ini juga mendistribusikan energi dan menempatkannya pada bagian tubuh yang memerlukan. Gerakan tangan yang nanti kita peragakan, apa saja gerakan di dalam PEP. Dalam PEP ini, gerakan tangan ini akan merangsang kelenjar-kelenjar dan pusat-pusat energi dan menempatkan energi dan menyalurkannya. Gerakan tulang belakang, nanti ibu-ibu dan bapak akan meragakan dan praktek juga. Gerakan tulang belakang ini relaksasi ya, untuk melancarkan sirkulasi darah dan signal ke dalam seluruh tubuh. Nah, di dalam olah gerak di dalam PEP ini yang tadi disampaikan sederhana, gerakannya hanya ada 5. Jadi yang pertama gerakan pemanasan, yang kedua gerakan pertama, terus yang ketiga itu ada gerakan kedua, dan yang terakhir itu ada gerakan ketiga dan gerakan penutup. Nah, makna dari olah gerak, jadi nanti ada yang pertama itu gerakan pemanasan, ini dimaksudkan untuk merenggangkan spine itu yang di belakang ini, sambil menarik nafas tadi itu, nafas sebanyak-banyaknya, kita hirup sebanyak mungkin, sehingga pada waktu menarik nafas sebanyak-banyaknya itu sampai mulut kita monyong gitu, Bu. Jadi sampai jelek gitu deh kata Pak Hari Witono ya. Jadi sementara nggak apa-apa katanya, untuk menarik nafas yang sebanyak-banyaknya ini. Terus ditahan, ini nanti tahan teman-teman nanti memperagakan, menahannya bagaimana, mengembungkan bagaimana dan sebagainya, lalu dibuang. Dibuang ini cukup kita membuka mulut saja, tidak dihembus gitu, tidak disebul, tidak ditiup, tapi cukup mulut kita dibuka gitu saja. Itu untuk gerakan pemanasan. Sedangkan gerakan pertama, nanti kita ada peraga dan juga penjelasan mengenai gerakan pertama ini, tujuannya menjamin kualitas dan keseimbangan hormon tubuh bagian tengah dan bawah. Jadi gerakan pertama ini nantinya untuk menjamin susunan saraf pusat dan saraf tepi lebih baik. Dan untuk gerakan kedua, ini untuk merangsang meningkatkan besaran energi pada kelenjar endokrin bagian atas, sehingga meningkatkan atau keseimbangan hormon endorfin dan kortisol pada cairan otak terjaga. Nah, gerakan kedua ini menjamin kualitas dan keseimbangan hormon tubuh bagian tengah dan bawah. Dan gerakan 2 ini juga menjamin susunan saraf pusat dan saraf tepi lebih baik. Sedangkan gerakan ketiga, nah gerakan 3 ini
meningkatkan besaran energi pada medula spinalis atau susum tulang belakang, sehingga lebih menjamin susunan saraf pusat dan saraf tepi lebih baik, yaitu memperlancar proses penuaan, memperlambat stres, dan penyakit kejiwaan lainnya. Dan ini menjamin kualitas dan keseimbangan hormon tubuh bagian tengah dan bawah, dan juga menjamin saraf pusat dan saraf tepi lebih baik. Dan terakhir ditutup dengan gerakan penutup. Dimaksudkan adalah untuk mengunci saluran energi dan memastikan energi yang terbentuk dan tersimpan dalam pusat-pusat energi itu terjaga. Artinya hasil dari energi yang kita dapat dari proses oksidasi ini kita simpan dengan cara gerakan penutup supaya energi ini dimanfaatkan oleh tubuh, tidak tercecer atau tidak terlepas. Nah, itu dari gerakan penutup. Nah, perpaduan olah nafas dan olah gerak yang kita kenal dengan PEP ini mempunyai prinsip. Nah, 3 prinsip dari perpaduan olah gerak dan olah nafas, yaitu lambat, halus, dan mengalir. Jadi dilakukan makin lambat, makin bagus karena O2 yang terhirup makin banyak dan proses oksidatifnya, energi yang terbentuk juga makin berlimpah. Halus seperti orang sedang menadijah, tidak ada hentakan, jadi dilakukan dengan halus. Dan mengalir itu tidak patah-patah. Semakin lambat kita lakukan olah nafas dan olah gerak ini, ekstraksi O2 oleh alveoli semakin baik, sehingga semua O2 yang masuk dalam paru-paru akan dialirkan ke dalam darah. Nah, ini durasinya. Kalau kita melakukan olah nafas dan olah gerak, ini durasi yang sesuai dengan peragaan dari kreatornya atau foundernya, Hari Jauri Angga, yaitu gerakan pertama itu 16 detik, gerakan kedua itu 20 detik, dan gerakan ketiga ini 30 detik. Nah, ini antar gerakan, artinya kalau kita melakukan seri 1 sampai seri ke-6 itu ada antar gerakan itu lebih kurang 10 detik, sehingga totalnya kira-kira 76 detik di antara gerakan, perubahan gerakan 1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, pasca olah nafas dan olah gerak tadi, setelah kita melakukan olah nafas dan olah gerak dengan baik, artinya baik itu kita melakukannya dengan gerakan yang atau olah nafas dan gerakan sesuai yang dicontohkan oleh kreatornya, maka kita akan memiliki energi yang surplus atau berlebih. Kita kondisinya akan surplus energi, di mana dengan surplus energi ini mendorong terjadinya proses self healing bagi yang sakit. Jadi energi yang kita hasilkan dari olah nafas dan olah gerak ini akan didistribusikan ke tempat-tempat bagian tubuh yang memerlukan. Dan bagi yang sehat, ini menjadikan tubuh ini tidak mudah lelah dan akan terasa bugar. Dan juga dengan energi yang berlebih tadi, proses regenerasi sel akan menghasilkan sel baru yang berkualitas. Karena di dalam tubuh kita ini setiap malam terjadi regenerasi lebih kurang 1 triliun sel. Dan yang berikutnya tentunya dengan olah nafas dan olah gerak ini kita meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, ini kita lihat surplus dan defisit energi. Kalau olahraga, contohnya aerobik, itu kita membutuhkan energi untuk bergerak. Sedangkan di bioenergy power atau BEP ini, kita menghasilkan energi.
Meskipun tidak dibutuhkan, tapi tadi itu bisa membuat tubuh kita lebih bugar. Kalau di olahraga aerobik, oksidasi dipaksakan supaya dihasilkan energi. Sedangkan di BEP terjadi oksidasi yang intensif berkat melimpahnya O2 tadi. Kalau olahraga aerobik ini membutuhkan O2 untuk memastikan terjadinya oksidasi, sedangkan di BEP O2 terus dipasok dengan melalui gerakan tadi, olah nafas segitiga tadi, dan olah gerak. Sehingga O2 terus dipasok, sehingga oksidasi terus berlangsung dan energi terus bertambah. Untuk olahraga atau aerobik, hasil sampingannya CO2 dan air atau keringat. Kalau di BEP, hasil sampingannya CO2 dan air itu bisa keringat dan air seni. Nah, dampaknya kalau olahraga aerobik itu tekanan darah meningkat, detak jantung meningkat, terengah-engah, lelah, masih berkeringat meski aktivitas sudah stop. Di BEP dampaknya itu tekanan darah menuju normal dan detak jantung stabil, keringat terhenti serta merta kalau kita stop latihan. Pada olahraga aerobik, pada akhir olahraga akan terjadi defisit tenaga. Sedangkan di BEP ini akan terjadi surplus tenaga. Dan terakhir, kalau di olahraga aerobik, orang sakit tidak boleh melakukan olahraga. Tapi di BEP, orang sakit malah disarankan untuk melanjutkan atau melakukan BEP karena terjadi tadi itu proses self-healing tadi. Nah, keunggulan bioenergi ada beberapa yang saya bacakan, banyak. Tadi sebagian sudah dibacakan oleh Bu Tisa. Nah, antara lain ini dirancang 100% sesuai dengan teori medis, mudah dilakukan, dan untuk pencegahan cukup dilakukan selama 15 menit setiap hari. Untuk pengobatan terhadap penyakit apapun disarankan dilakukan 2 kali, yaitu pagi dan sore dengan jeda selama 12 jam, karena energi yang kita hasilkan tadi sudah berkurang selama 12 jam. Dapat dilakukan di mana saja, tidak memerlukan tempat dan alat khusus. Dalam hal ini kita hanya membutuhkan kursi yang keras, yang mudah, yaitu seperti kursi bakso. Aman dilakukan oleh siapa saja dan oleh segala usia. Manfaat bioenergi power. Pertama, meningkatkan besaran energi dalam tubuh menjadi kualitas dari sel, jaringan, organ, dan dari bekerja sesuai dengan ritme dan fungsinya masing-masing, sehingga metabolisme dan daya tahan tubuh meningkat. Yang kedua, meningkatkan kualitas darah, karena O2 tadi masuk ke dalam darah, dari darah kaya akan oksigen. Dan di dalam darah yang kaya akan oksigen, tiada satupun bakteri, virus, bahkan sel kanker ganas yang bisa bertahan hidup. 3, meningkatkan kelenturan pembuluh darah, sehingga pembuluh darah ini elastis, sehingga menjamin tekanannya darah menjadi normal. Keempat, membakar lebih banyak glukosa dalam tubuh, menjadikan kita aman dari penyakit diabetes. Kelima, meningkatkan kualitas sel darah putih yang mampu menelan dan memakan partikel-partikel asing yang menjadi lebih baik, dan kondisi ini menjamin kita tidak mudah merasa lelah dan tidak mudah sakit. Nah, barangkali itu tadi penjelasan singkat mengenai bioenergi power. Selanjutnya, Bu Tisa, kita akan melakukan peraga dengan materi yang akan disampaikan oleh masing-masing pemandu.
Yang pertama, kami mohon kesempatannya kepada Bu Endang untuk menyampaikan materi yang pertama sekaligus peragaannya. Silakan Bu Endang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Susi. Silakan Bu Endang. Ya, sebelum memulai dengan materi 1 yang tentang pernafasan, kita harus lebih dulu mempersiapkan posisi duduk dan juga tempat duduknya. Seperti tadi Bu Susi katakan bahwa kita usahakan tempat duduk yang agak keras gitu, sehingga tulang ekor dapat terstimulan pada gerakan BEP. Juga posisi duduk hanya boleh sepertiga dari tempat duduk. Jadi sepertiga agak ke depan. Posisi kaki agak merenggang dan kedua tangan di atas lutut. Lanjut. Gerakan pernafasan itu seperti tadi disampaikan dan terdiri dari nafas segitiga, tarik nafas melalui hidung, ditahan dan dibuang melalui mulut. Jadi mungkin ini berbeda dengan yoga atau apa yang dikeluarkan juga nafasnya melalui hidung. Jadi di BEP nafas dikeluarkan melalui mulut dengan tidak menghembuskan, hanya membuka mulut lebar-lebar. Jadi buang secara perlahan-lahan. Jadi posisi kita pemanasan yang pertama adalah seperti tadi duduk di sepertiga bangku, posisi badan 45 derajat condong ke depan, terus kita menarik nafas, terus kita tegak, ditahan, baru dibuang. Juga dalam pemanasan BEP itu ada beberapa menahan beberapa waktu untuk menahan nafas. Dari mulai hitungan interval 5, 10, 15, 20, 25, 30. Kenapa kita harus menahan nafas selama itu? Karena pada gerakan BEP mulai dari 1, 2, 3 itu ada khususnya untuk gerakan yang ketiga itu harus menahan nafas sekitar 30 detik. Jadi mungkin itu persiapan untuk kita berlatih menahan nafas agar bisa melaksanakan gerakan BEP secara maksimal. Jadi pertama-tama kita mulai untuk pernafasan yang biasa, tarik, tahan, dan buang. Nanti mungkin untuk selanjutnya tarik, ditahan beberapa waktu, baru kita buang. Pertama, tarik, tegak, tahan, buang. Kedua, tarik, buang. Tarik, buang. Untuk selanjutnya, yang memakai interval, mungkin saya hanya sampai 15. Tarik, badan ditegakkan, perut dikembungkan, tunduk, mulai nahan, dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Terus buang. Jadi kita coba mulai tarik, tegak, tundukkan, kembungkan perut. 1, 2, 3, 4, 5. Buang. Kita coba lagi 10 hitungan. Ibu-ibu yang lain boleh mengikuti. Oh iya. Monggo bisa dicoba ya. Kita coba untuk 10 hitungan. Tarik. Tambah minumnya. Minumnya aja pokoknya. Tundukkan kepala, kembungkan perut. 1, 2, 3,
2. Kita coba lagi 10. Tarik. Perut. Dulu. Mungkin bisa dijelaskan kenapa kita harus mengembungkan perut, karena dengan kita menekan perut kembung, diafragma di sini menjadi melebar dan juga udara yang masuk akan bisa lebih banyak. Mungkin sementara itu Bu Susi, kalau yang untuk gerakan pertama pemanasan, bisa lanjut dengan gerakan yang lain? Ya. Langsung gerakan pertama Mbak Neni ya. Terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah Nusa yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah senang sekali saya bisa berkenalan dengan ibu-ibu semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Neni Prastiwi, biasa dipanggil Neni. Saya teman sekolahnya Ibu Susi dan saya berdomisili di samping UIN Jakarta, ibu-ibu. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan untuk gerakan pertama ya ibu-ibu semua. Jadi gerakan pertama ini terdiri dari 5 sub gerakan. Untuk sub gerakan pertama, tadi sudah dijelaskan, jadi kita duduk di sepertiga, pantat kita hanya sepertiga bagian depan dari kursi, kemudian badan tegak, kaki tegak lurus dan dibuka lebar, tapi senyaman mungkin, hanya senyaman kita saja. Lalu kedua tangan kita ulurkan ke depan dengan ibu jari kanan dan kiri menyatu seperti ini. Ibu-ibu monggo sama-sama. Silakan ibu-ibu yang lain ikut. Ya, sambil bisa mengikuti dan ikuti gerakannya ya. Ya, ini sub gerakan pertama ya ibu-ibu. Kemudian sub gerakan kedua itu kita menarik nafas dalam sambil dari tadi seperti disampaikan Bu Endang, nafasnya itu dari hidung secara keras sampai muka kita jelek, sambil kita mencondongkan tubuh 45 derajat. Jadi kalau dari samping seperti ini, Bu. Itu tadi tujuannya seperti disampaikan Bu Susi untuk menstimulasi semua pusat-pusat energi dari mulai bawah kepala sampai ke ini tulang ekor kita. Ya. Jadi kalau dari samping condong ke depan ya Bu ya. Iya, 45 derajat. 45 derajat, tapi pandangan tetap ke depan. Jangan menunduk, karena akan beda sekali kalau kita ke depan itu terasa sekali dari sini. Tapi kalau menunduk itu kita tidak menstimulasi tadi, dan ada kemungkinan bisa pusing kalau kita seperti itu. Jadi tadi sub gerakan pertama duduk, kemudian seperti ini. Yang kedua itu tarik nafas dalam sambil mencondongkan badan sambil menarik kedua tangan kita ke arah perut untuk digesekkan dari depan ke belakang seperti ini. Gesek perut, jadi condong, gesek perut. Menggesek perutnya itu dengan menggunakan bagian bawah dari telapak tangan kita, ibu-ibu. Karena di sini itu merupakan titik-titik akupuntur. Kemudian menggeseknya itu seperti kita mengiris perut kita dari depan ke belakang dengan menggunakan pisau besi ya ibu-ibu. Sehingga tidak melengkung. Tidak melengkung seperti ini, bukan seperti ini. Kemudian menggeseknya dari depan ke belakang. Nah, seperti ini sambil narik nafas. Kalau aba-abanya tarik nafas dalam sambil condongkan, sambil pandangan ke depan,
sambil gesek perut. Nah, itu sub gerakan kedua. Kemudian ketiganya, tadi kan kita gesek perut dari depan ke belakang. Nah, sekarang gesek lagi dari belakang ke depan. Seperti ini, sambil badan tegak, tangan kita angkat. Seperti ini. Kemudian gesek puting. Gesek puting itu dari atas ke bawah, bisa dengan menggunakan 5 jari, mulai dari kelingking, jari manis, telunjuk, jari tengah, telunjuk, kemudian jempol, atau juga hanya bisa dengan 1 ibu jari, tapi akan lebih baik kalau kita menggeseknya dengan kelima jari kita. Jadi seperti kalau gerakan lambatnya seperti ini, Bu. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Jadi setelah kita seperti ini, kemudian gesek ke depan, tangan angkat ke atas, kemudian gesek puting. Setelah itu tarik tangan ke belakang. Apa Ahmad? Nah, waktu kita menarik tangan ke belakang, itu usahakan sampai tulang belikat kita di belakang kita ini seperti menyatu. Kemudian gerakan yang selanjutnya itu yang terakhir, kita membuang nafas dengan hanya membuka mulut saja. Membuang nafas sambil mendorong tangan ke depan. Maaf, Ibu, ini hujannya deras sekali. Kedengeran nggak? Kedengeran, Mbak Neni, kedengeran. Oke. Ya. Benar, Mbak. Ya. Jadi coba kita ulang dari gerakan pertama ya, Bu. Ibu ya. Ya, oke. Seperti ini tadi. Ya. Kalau kita ada tarik, kita langsung tarik nafas dalam. Sambil gesek perut ke belakang, kemudian ke depan, kemudian angkat ke badan tegak lagi, gesek puting, tarik tangan ke belakang. Ini waktu menarik tangan ke belakang itu kita seperti akan mendorong mobil yang mogok ya di jalan yang mendatar. Jadi waktu kita buang nafas itu seperti mendorong mobil yang sedang mogok. Buang nafasnya itu perlahan, tidak perlu sampai kita seperti meniup, itu seperti itu tidak. Hanya membuka mulut saja dan perlahan, secara perlahan. Boleh kita ulang sekali lagi? Tarik, gesek perut, bolak-balik, tegak, gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang ke belakang, sambil buang nafas. Jadi selama gerakan itu sebelum buang nafas kita masih tetap tahan nafas terus ya Ibu. Sekali lagi, 1, tarik, gesek perut bolak-balik, tegak, gesek puting, tarik tangan ke belakang, buang. Waktu membuang itu sambil bertenaga. Baik, mungkin itu untuk gerakan yang pertama. Selanjutnya, Mas Basro bisa melanjutkan, monggo silakan. Silakan Mas Basro. Baiklah, kita lanjut Ibu. Gerakan kedua, tadi gerakan pertama sudah selesai. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya adalah Basro, M. Basro. Dengan Mbak Suci. Saya lanjut saja supaya nyambung tadi dari gerakan pertama, kemudian gerakan kedua. Nah, yang gerakan pertama tadi, gerakan pertama terakhir kan buang nafas, ya kan? Buang nafas ke depan. Nah, ini tetap
jarinya itu tetap kaki sambil menyelesaikan buang napas, tangan ini kan jempolnya. Nah, ini keempat jarinya ditangkupkan juga, ditemukan, kemudian dibawa sejenak ke depan dada, kemudian digerakkan ke bawah sampai di antara dua kaki sejauh-jauhnya. Makanya kalau dalam aba-aba itu disebut untuk jauh, ya. Dari sinilah mulai tarik nafas. Tarik itu, tarik nafas ya melalui hidung, kuat-kuatnya sampai jarinya ini diarahkan ke di antara dua alis. Ya. Dua alis nanti menjawil kening ya. Di antara dua alis itu yang dimaksud. Itu sambil pinggangnya itu melenting ke belakang. Ya. Melenting ke belakang. Jadi seperti ngedek itu kalau bahasa Jawanya. Kemudian jawilkan agak keras sampai telinga kita terdengar. Ya. Tidak hanya gesek gitu, jadi dijawilkan secara keras. Kemudian ambyar, ya. Tangannya gini, tarik menghadap ke depan, kemudian kembali ke gerakan pertama tadi yang sudah dijelaskan, gesek perut, bolak-balik tadi ya, gesek puting, tarik ke belakang, buang ke depan. Nah, waktu, jadi bedanya itu sedikit ya, waktu narik nafasnya itu yang berbeda. Tapi kembali lagi gerakan yang seperti pertama. Nah, waktu kita menjulurkan tangan ke bawah, itu mata kita mengikuti gerakan telapak tangan. Itu tiga, gerakan dua itu mengikuti gerakan telapak tangan. Kita jauh-jauh tarik dari sampai menuju di antara dua alis, dijawilkan ya, dijawilkan terus buyar ya, buyar. Nah, tangannya menghadap, siap melakukan gesek perut seperti gerakan pertama. Dari gesek puting, tarik ke belakang, tetap jempolnya nanti buang itu ketemu lagi. Mari kita coba ya, kita coba. Ya. Pertama tadi dari gerakan pertama ya, buang nafasnya dibuang lanjut, sama prinsipnya tadi, duduknya sama gitu ya, persyaratan tadi. Nah, buang, tuh. Nah, kemudian empat jari kita tangkupkan, kita ketemukan, kita bawa ke depan dada, kemudian kita gerakkan mundur ya, ke bawah sampai di antara dua kaki jauh-jauhnya, dan mulai tarik. Nah, sampai sini kira-kira menjawil kening itu. Menjawilkan itu napas sudah ditahan. Jawil kening, tangannya bisa ambyar ya, kemudian menghadap ke atas, gesek perut, lagi gesek puting, tarik ke belakang, buang. Jadi narik napasnya itu dari bawah ya, sambil kita ikut juga mata kita sampai kira-kira di sini ya, sebelum jadi kondisi jawil kening itu napas sudah ditahan ya, dalam keadaan kondisi napas ditahan. Coba kita ulang sekali lagi ya, kita ulang ya, dari buang napas
Gerak pertama, ya. Kemudian tangan dilengkungkan, bawa ke dada, kita gerakan ke bawah duduk jauh. Tarik. Jauh dari kening. Kemudian naik kembali, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. Nah, waktu tunduk itu pastikan bahwa ada terasa tarikan di pinggang sini, ya, ada tarikan. Kemudian juga waktu jawil kenil posisinya kan agak ngedek gitu ya, apa namanya, melenting ke belakang. Ini juga ada tarikan di sini. Nah, mudah-mudahan nanti 1, 2 disambung, bisa mudah-mudahan latihan terus. Mau sekali lagi ya, sekali lagi langsung ya. Ya. Buang. Nah, ini dari pertama ya. Tarik ke belakang, buang. Tangkupkan, bawa, ya. Abahnya nunduk jauh. Tarik. Jawil kening. Gesek perut. Gesek putih. Tarik ke belakang. Buang. Nah, seperti itu. Ketemu lagi jempolnya. Buangnya itu lurus ya. Lurus bahunya ini. Oke. Saya kira seperti itu ya gerakannya. Nanti, oke, terima kasih. Lanjutkan, Bu Ida, silakan. Baik, selanjutnya gerakan atau jurus ketiga ya. Sebentar. Oke. Spotlight, please. Oke. Saya dibantu Mbak Susi ya. Ya. Oke. Ya. Baik, setelah tadi gerakan pertama, kemudian gerakan kedua. Nah, sekarang tiba giliran gerakan ketiga ya. Gerakan ketiga ini merupakan ada penambahan sekitar 5 gerakan ya untuk nanti kembali lagi ke gerakan pertama. Pertama-tama adalah tadi setelah gerakan kedua kan buang nafas kan, buang ke depan. Kemudian tangan dibawa ke antara dua, nah di sini, bentar saya kurang. Antara dua paha ya ibu-ibu ya. Nih di sini. Oke. Kemudian kita akan membawa melingkar. Ini saya belum pakai nafas ya, tapi melingkar. Tarik, buat lingkaran besar. Ini. Kemudian lengan kaku di depan. Lenturkan ke atas kepala. Ini di cakra mahkota ya. Ini di atas kepala, betul-betul jaraknya kira-kira 1 kepal dari kepala kita, dari ubun-ubun kita. Nah, kemudian menuju ke perut, ya. Kemudian ke depan hidung di cakraannya, kemudian ke perut lagi, kemudian ke depan dagu, di bawah dagu, cakra tenggorokan di sini. Nah, setelah dari sini kita kembali lagi ke gerakan pertama ya, kembali gesek perut. Nah, ini gerakan pertama sebenarnya. Gesek puting, tarik ke belakang, buang. Ini bedanya buangnya ke atas, pelan-pelan. Ini seperti sedang mendorong mobil mogok di tanjakan. Nah, perhatikan kalau pada saat membuang napas, tangan ini harus selalu telapak tangan ini
tegak lurus dari tangan, sehingga ini ada kekuatan, gitu. Sehingga kalau mendorong itu kuat, gitu. Mobilnya akan jalan, gitu ya tenaganya. Baik, kembali gerakan ketiga ini dimulai, yaitu tangan di antara dua paha, ya. Kemudian kita membuat lingkaran besar, ya, seperti membuat lingkaran besar, ya. Kalau aba-abadanya tarik, itu sambil kita menarik nafas, tarik. Sampai di sini udah nahan nafas. Tangan kaku di depan, kemudian lenturkan ke atas kepala, ke atas ubun-ubun, kemudian bawa ke perut, di bawah perut di sini dekat pusar, ya. Kemudian ke depan hidung, ujung hidung, ya, di sini, di pangkal hidung di atasnya. Kemudian dibawa lagi ke perut, kemudian ke dagu, cakra tenggorokannya di bawah dagu, kembali ke gerakan pertama, gesek perut, tegak, gesek puting, tarik ke belakang, buang, buangnya ke atas, ya ibu-ibu, ya, dorong mobil mogok ditanjakan, ya, begitu. Nah, ini kita kalau pada saat membuat lingkaran itu seperti kita sedang mengelus balon, ya. Jadi tarik, ya, ini narik nafas. Nah, di sini sudah menahan nafas. Lengan kaku di depan, lenturkan. Nah, pada saat melenturkan ini seperti kita sedang di depan kita ada balon. Nah, sedang kita elus, gitu ya. Depan hidung, kemudian ke perut. Nah, ini ke dagu, baru kembali gerakan pertama tadi, gesek perut, tegak, gesek puting, tarik ke belakang, dorong ke atas, buang ke atas, ya. Ini mendorong mobil di tanjakan, ya. Jadi bedanya tadi, penambahannya dari gerakan pertama adalah pada saat kita membuat lingkaran, ya. Jadi mengumpulkan menyebarkan energi dan mengambil dari sekitar. Jadi kalau kita coba dengan nafas, ya Bu, ya. Baik. Gerakan ketiga. Tangan, coba semuanya diikuti, tangan kedua dari awal tadi, tangan ini di dua ibu jari selalu disatukan, ya. Kemudian tarik di bawah ke bawah, ke antara dua paha, kemudian tarik. Lengan kaku di depan, ini sudah nahan napas, Ibu. Kemudian lenturkan ke atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, kembali gesek perut, tegak, gesek puting, tarik ke belakang, buang ke atas. Nah, pada saat kita memutarkan tangan, usahakan tidak ada jeda di sini. Jadi jangan menunggu di sini. Jadi lebih bagus di dalam perjalanan ini sesuai dengan kemampuan kita. Begitu ketemu tangan langsung dilepas. Seperti kita kena setrum listrik. Kalau kena listrik, kena setrum kan langsung kita jauhkan, gitu ya. Gini, gitu. Jadi ini lingkaran besar di atas kepala, kemudian lingkaran sedang ke depan pangkal hidung, kemudian lingkaran kecil di bawah dagu, baru kembali. Nah, itu sebenarnya yang gerakan ketiga, ya. Bisa dicoba lagi, Bu, sambil menghafal. Oke. Dari sini tadi habis buang dari gerakan kedua, kemudian bawa tangan ke atas ke antara dua paha, tarik.
Lengan kaku di depan. Lenturkan. Ini dilenturkan ya, Bu. Ke atas kepala. Perut. Hidung. Perut. Dagu. Kembali gesek perut. Tegak. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang ke atas. Oke, satu lagi. Pada saat kita memutar, itu engsel apa ya? Putarannya itu porosnya adalah di bahu, bukan di siku ya. Jadi ini selalu begitu. Bukan ini yang cuman begini. Jadi tangan rileks mungkin. Tarik ya, kaku di depan, kemudian rileks. Nah, kemudian bawa ke perut, bawa ke depan hidung, pangkal hidung ya. Kemudian bawa ke perut lagi, bawa ke dagu, baru gesek perut, kembali lagi gitu. Gesek puting, tarik ke belakang, buang. Nah, kembali saya ingatkan, pada saat ketemu di atas kepala, ketemu di depan pangkal hidung, ketemu di sini, atau ketemu di perut, itu jangan ditahan. Jangan nunggu di sini ya, Bu. Ini langsung ketemu, langsung tarik. Ketemu, langsung tarik. Nah, gitu. Jadi yang penting sudah ketemu, sudah mengalirkan keseimbangan energi kiri kanan. Saya kira itu. Oh, satu lagi. Sudah selesai semuanya, kan sudah buang ke atas ya. Udah buang ke atas. Ini ceritanya kita sudah selesai latihan ya. Kita harus tutup. Tadi sudah dijelaskan Bu Susi, kita harus tutup supaya energinya tidak kemana-mana dan tetap di kita ya, di dalam tubuh kita. Kita siap-siap untuk tutup gerakan penutup. Caranya lengan lurus dari bahu ke depan ya. Kemudian tarik di antara kedua ini pinggir dekat ketiak. Kemudian katup tangkupkan. Nah, seperti begini, ini tangan kanan ke atas, kiri ke bawah. Ini masih nahan nafas. Ditutup, ditangkupkan begini, buang. Oke. Mari kita coba ya. Ayo ibu-ibu, mari kita coba. Tarik. Tangkupkan, buang. Nah, itulah sudah sampai ke gerakan penutup semua. Jadi di gerakan kelima itu, gerakan atau jurus ketiga itu, gerakan ketiga merupakan penambahan 5 jurus, 5 gerakan, 5 macam gerakan ditambah ke 6 macam gerakan ditambah ke 5 gerakan yang pertama. Ya, itu saya kira cukup Bu Susi. Apa kita mau praktek gitu? Terima Atau kasih. Ibu ada yang mau ditanyakan? Mungkin testimoni dulu ya. Jadi nanti sekaligus pertanyaan. Ini saya lihat. Terima kasih nih Bu Dewi, Bu Asneli Dewita yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini di pengenalan BEP di Majelis Taklim Korinisa. Terima kasih Bu Dewi atas kehadirannya. Kami mohon perkenan Bu Dewi ini selaku instruktur juga memberikan testimoni berkaitan dengan selama latihan BEP. Mari Ibu Dewi silakan. Ya, silakan Bu, sudah. Oh ya, oke. Terima kasih Bu Ida, Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal untuk ibu-ibu yang baru. Dari mana ya Bu Susi, ibu-ibu yang Majelis Taklim Korinisa. Oh ya. Iya. Salam kenal juga untuk ibu-ibu Majelis Taklim.
Selamat siang. Perkenalkan saya Asneli Dewita, sehari dipanggil dengan nama Dewi. Pada kesempatan ini Bu Susi meminta saya untuk memberikan testimoni. Sebenarnya ini testimoni udah berulang kali ya, mungkin Bu Neni, Bu Ida mungkin udah bosan barangkali. Tapi kan ada yang baru. Enggak, Bu. Jadi ibu-ibu majelis hakim yang berbahagia, saya awal mula mengenal BEP ini tepatnya 25 April 2015. Waktu itu saya masih dilatih langsung oleh penciptanya, yaitu Bapak Hari Jauhari Hangga. Jadi 25 April 2015, dan pada waktu itu saya dengan suami berdua berlatih BEP di Citos. Jadi waktu itu Bapak Hari Angga datang ke Jakarta 2 minggu sekali. Jadi saya setiap waktu itu 2 minggu sekali saya ke Citos dan berlatih di sana. Jadi awal mula saya berlatih juga seperti tadi. Ini pengenalannya luar biasa, pengenalan yang satu tim. Ibu-ibu luar biasa mendapatkan pengetahuan tentang BEP ini. Jadi saya mengawali dengan latihan BEP ini oleh oleh guru besar kita, yaitu Hari Jauhari Hangga, yang saya rasakan sampai sekarang. Saya sudah 6 tahun berlatih BEP ini secara ini, kalau sekarang udah masuk ke tahun ke-7, nanti 25 April genap 7 tahun saya berlatih BEP. Dan mungkin ibu juga, ibu bertanya, kok bisa ya 7 tahun konsisten? Jadi saya boleh dikatakan setiap hari itu tidak pernah tidak berlatih. Hampir setiap hari itu tidak pernah tidak berlatih. Pagi sore, pagi sore. Jadi kenapa saya sampai berlatih dengan rutin, konsisten demikian, yaitu manfaat yang saya rasakan sendiri. Jadi sebelum saya berlatih BEP, saya mempunyai 2 keluhan. Yang pertama, keluhan dari masih balita ya, masih balita sejak kecil, itu selalu mudah sekali kena flu. Jadi selalu kalau ini meler, kemudian diikuti dengan radang tenggorokan, dan itu pasti dengan pakai antibiotik. Kalau tanpa antibiotik, yang flu saya itu susah sembuhnya. Nah, itu yang pertama, yang flu. Saya dari usia kecil sampai usia tua ini, waktu itu maksudnya sampai usia saya awal berlatih BEP. Kemudian diikuti dengan vertigo. Saya tuh vertigonya parah sekali, Ibu. Jadi tahun 2015 itu vertigo saya itu sampai pada tingkat yang datang tiba-tiba. Jadi sebagai contoh, saya mau sholat itu nggak terasa apa-apa. Pada saat ruku, wow, itu berputar. Itu yang sering saya alami. Oleh karena itu, selalu saya siap ya di dalam tas itu obat vertigo yang namanya Barislon. Selalu saya bawa kemana-mana, siap di dalam tas. Kemudian saya berlatih BEP. Nah, juga disampaikan oleh Hari Angga waktu itu manfaat daripada BEP. Nah, itu saya yakini untuk
bisa mengatasi keluhan yang ada pada diri saya. Nah, terus kemudian selalu disampaikan oleh Hari Angga, yang penting latihannya itu adalah rutin, kontinu, dan konsisten. Kemudian kita lakukan gerakan secara pelan, mengalir, dan dihayati. Yang pada akhirnya diharapkan bahwa tubuh kita ini bisa optimal dan dapat menyembuhkan diri sendiri. Nah, saya dengan yang disampaikan oleh Bapak Hari Angga yang demikian, saya tertantang. Wah, benar nggak ini ya? Benar nggak ini ya? Gitu. Akhirnya saya coba berlatih. Jadi pertama kali datang, terus dilatih dari olah nafas sampai olah gerak, sampai di rumah pun saya berusaha melatih olah nafas. Memang olah nafasnya itu agak membutuhkan waktu, ya, membutuhkan waktu. Kita tariknya panjang, tahannya lama, buangnya pelan. Tapi sejalan dengan itu, alhamdulillah saya waktu setelah 2 minggu saya berlatih BEP, saya terkena flu. Ya, terkena flu. Terus, wah, itu badan udah rasa enggak ini. Biasanya saya kalau kena flu itu langsung saya ke dokter, kemudian saya dikasih antibiotik, ya jadinya tidak berlama-lama. Pada saat itu saya dipesani oleh Hari Angga, saya kena flu, saya telepon beliau. Pak Hari, gimana ya? Saya kok kena flu yang demikian ini, apa saya ke dokter aja ya? Apa yang disampaikan, saya masih ingat sekarang, kebetulan beliau sudah almarhum ya. Saya masih ingat yang disampaikan oleh beliau, Mbak Dewi, hantam dengan BEP, hantam 30 seri pagi, hantam sore 30. Jangan minum obat dulu. Tahan, Mbak, tahan, jangan minum obat dulu. Nah, terus suami saya juga menganjurkan karena dia udah pengalaman melihat istrinya kalau udah kena flu udah ke dokter aja. Tapi saya tertantang oleh yang disampaikan oleh Pak Hari Angga tersebut. Saya tahan, saya latihan pagi 30, sore 30. Alhamdulillah 3 hari kemudian kok saya merasakan reda. Nah, disitulah saya tuh menjadi bertambah yakin ya, benar juga ini yang disampaikan oleh Hari Angga. Di samping juga kan diceritakan memang full medis ya, untuk kesehatan gitu. Ya. Akhirnya saya nggak jadi ke dokter. Yang namanya flu ini sembuh dengan sendirinya. Sampai dengan sekarang saya itu tidak pernah lagi flu, Ibu. Jadi kadang-kadang juga ada ya pada saat kita imun kita turun, saya mulai bersin-bersin. Tapi dengan kita berlatih BEP itu menjadi tidak jadi. Jadi flu-nya tuh hilang dengan sendirinya. Flu-nya takut ya, Bu? Iya, flu-nya jadi takut ya, karena dengan oksigen yang kita hirup gitu kan. Jadi akibatnya kita mendapatkan energi yang berlipat ganda. Kemudian sejalan dengan itu pun vertigo saya tidak disadari nggak pernah muncul. Alhamdulillah. Jadi sampai sekarang pun saya tetap waktu itu tetap sedia Merislon, tapi udah nggak pernah diminum lagi karena rasa badan itu segar. Ya pokoknya rasa badan itu sehat, bugar. Ya alhamdulillah itu yang saya rasakan selama berlatih BEP. Kemudian juga tambahan, kalau dulu saya sering pijit, setiap bulan itu pijit. Alhamdulillah sekarang itu tidak pernah dipijit, tidak lagi mengenal yang namanya masuk angin.
Masya Allah. Makanya dari itu saya berpesan kepada ibu-ibu, ayo kita berlatih BEP untuk menjaga kesehatan tubuh dan kebugaran tubuh. Ya. Ya. Mungkin demikian aja Bu Susi, Bu Mari Ida. kita berikan Terima aplaus. kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tisa, silakan dilanjut. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, luar biasa, ini bagus sekali. Aduh, saya baru tahu ini ya. Tadi bisa oksigennya juga tadi bisa terserap sampai 300 kali lipat. 4 kali lipat sampai 300 cc, Masya Allah. Iya. Ini kalau orang-orang yang kena COVID mengenal gerakan ini, insya Allah bisa lekas sembuh ya. Ya, betul Bu. Disosialisasikan Bu Tisa. Iya. Ini bagus sekali. Terus tadi juga Ibu dari apa pernah vertigo, terus udah sembuh. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita ikhtiar ya, ikhtiarkan obat apa sekarang ternyata ini dengan gerakan ini bisa membuat tubuh kita lebih bugar, lebih sehat. Jadi kewajiban kita hanya satu, berlatih BEP. Dan kemudian musuhnya juga hanya satu, malas. Ya, boleh malas. Itu susah itu tuh, malasnya tuh. Padahal kalau untuk pencegahan penyakit hanya 1 kali sehari ya. Kecuali kalau udah terkena penyakit sehari 2 kali. Nah, tapi itu ada syaratnya, Bu. Ada syaratnya. Jadi untuk pencegahan ya, pencegahan itu cukup sebenarnya 5 seri di sore hari. Tapi tapi syaratnya adalah berkali-kali kita periksa lab, tidak ada yang dibintang. Tanpa obat. Kolesterol bisa ya, kolesterol ya? Semua bisa. Semua bisa. Semua bisa. Jadi saya selama berlatih itu saya lihat hasil lab saya juga bagus. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi semangat nih, semangat. Ya, ya benar. Kita harus semangat. Hari masih minum obat soalnya Bu Susi minum. Iya, makanya BEP aja obat darah tinggi. Ya. Karena saya tuh BEP darah tinggi. Kemudian juga obat awet muda. Nah, perlu itu ya. Pantesan ini seger-seger semua ya yang ikut BEP ya. Ayo coba tebak Bu berapa usianya? Bu Asmi. Aduh, berapa ya? 70. Masih cantik. Seperti umur 30 tahun. Waduh. Baru 37. 45 lah, 40. Kita jadi malu loh. Usia saya udah masuk 67. Masya Allah ya, masih sehat, segar, luar biasa ya. Kita beri kesempatan ya keluhannya. Ini sudah selesai Bu, sudah selesai ya gerakannya. Sudah. Kalau mau coba sama-sama. Iya. Atau ada pertanyaan tadi yang penutup tadi udah ya, itu yang terakhir ya? Iya, betul. Cari tadi Bu. Pertanyaan Sus. Iya. Silakan ibu-ibu, ada yang mau bertanya. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Oh ya, Bu Yanti. Saya Bu. Silakan Bu, silakan. Ya saya dulu ya, Bu Ria ya. Wah, pertanyaannya banyak nih, tapi dari pergerakan tadi karena kan kurang jelas ya, karena gerakannya sambil duduk. Iya. Saya minta beberapa contoh, misalnya sambil berdiri ya, gerakan-gerakan yang sambil duduk tadi. Misalnya waktu tangan ke atas, kalau dari samping tuh harus, kalau dari depan nempel di telinga atau cuma begini aja. Jadi berapa tuh? 45 derajat ya. Ini aja. Atau harus nempel di telinga waktu yang gerakan ke atas itu. Tangan yang ke atas. Yang gerakan pertama tadi. Wah, aja nih kan Cecep yang berdiri. Ini langsung sebenarnya kita semua sambil duduk soalnya Bu. Ya, sambil duduk. Waktu menggesek ke payudara, menggesek puting apa dibilangnya itu? Ya, gesek puting. Nah, itu nggak jelas. Maksudnya diperagakan kita nih tangannya kemana, 1, 2, 3, 4. Gimana kalau tahu dong muter gitu.
Baik. Cecep ya. Cecep ya. Lalu yang ketiga tadi untung ada Bu Susi yang misalnya turun ke bawah gitu kan, waktu ke bawah nggak kelihatan itu. Oh ini Oh, sampai gerakan mana? kedua, iya. Bu Susi juga kepotong karena nggak kelihatan. Oke. Kita ulang aja, nih lebih jelas. Baik. Lalu yang muter-muter mungkin sambil berdiri ya kelihatan. Oh oke. Dan gerakan penutup tadi gitu ya. Dorongnya tuh ke atas tuh, dorong kendaraan misalnya, dorong mobil mogok. Dorongnya seperti tadi 45 derajat atau ke atas dorong dengan tenaganya. Cecep mau berdiri nggak? Enggak, sambil duduk aja. Cuman kelihatan banyak gitu. Kelihatan nggak? Kalau diri malah nggak kelihatan Bu Yanti. Atau enggak, maksudnya per ininya, misalnya waktu gerakan dari putih samping ini kali ya. gitu ya. Ini Dari samping sama dari depan ya. dari samping atau dari depan. Ya. Kan Cecep mulai dari pertama. Masih di mute, Mak. Kang, Oh, masih di mute. Sebentar. Bu Ida agak mundur mungkin. Oke, Kang Cecep. Biar kelihatan kakinya. Ya, waktu gerakan 2. Ya, itu Bu Ida bagus. Karena pendek, maaf ya. Jadi tadi pertanyaannya terutama kayaknya di gerakan ketiga, tapi barangkali saya coba refresh aja dari awal ya. Dari awal. Mulai dengan gerakan pertama lah ya. Gerakan pertama ini kan tangan tadi menyatu pada ketinggian level mata. Kemudian gesek perut, langsung tangan diputar sambil mencondongkan badan ke depan. Condong badan ke depan ya. Condong badan ke depan, kemudian pandangan tetap ke depan ya. Seperti ini. Gesek terus ke belakang, ke depan, tegak. Nah, ini waktu mau gesek puting seperti ini, Bu. Ganti ya. Di sini kemudian baru diturunkan ke bawah, dari mulai kelingking. Terus terakhir ibu jari, kemudian langsung tangan ditarik ke belakang. Baru dibuang. Gitu ya, saya ulangi lagi ya. Tarik, gesek terus, tegak, puting, tangan ke belakang, buang. Jadi istilah tarik artinya tarik nafas, istilah buang artinya buang nafas. Antara tarik nafas dan buang nafas, ditahan, nafasnya ditahan. Itu saja ya. Jadi gerakannya sangat sederhana, tapi nanti pelan-pelan akan semakin lentur. Awal-awal pasti karena kita masih mengingat gerakannya seperti apa, kadang-kadang masih kaku. Tapi lama-lama secara otomatis, secara refleks itu ya akan lentur. Saya ulang lagi sekali lagi. Tarik, gesek terus, tegak, putih, tangan ke belakang, buang. Ya, jadi buang itu membuang nafas hanya dengan mengangkat mulut. Kemudian langsung masuk ke gerakan kedua setelah buang. Suaranya kurang kenceng, Kang. Cukup. Oke. Kemudian gerakan kedua masuk dengan menelungkupkan tangan kiri dan kanan. Seperti itu. Tarik ke depan dada. Tunduk jauh. Ini sejauh-jauhnya kita nunduk dan tangan dijulurkan ke belakang semampu kita sampai terasa ya, semaksimal dan senyaman kita. Baru tarik. Nah, tarik ini sambil tegak, tarik artinya tarik nafas tadi ya. Kemudian badan melenting ke belakang. Melenting semampu kita dan jangan terlalu ke belakang juga, takut jatuh gitu kan. Nah, ini kemudian baru ini jawil kening. Jawil sampai kita mendengar suara jawilan ini oleh kuping kita. Ini agak dibutakan, kemudian tangan langsung seperti ini posisinya. Langsung menghadap ke atas, kembali ke gerakan pertama. Gesek terus lagi. Ke depan, tegak. Gesek putih, tarik tangan ke belakang. Ini apa namanya? Dalam satu poros ya. Dari depan ke belakang. Setinggi bahu dan selebar bahu. Dan buang sambil seolah-olah mendorong mobil mogok. Jadi disinilah tenaga kita keluarkan dengan keras, atau tegang
Kemudian tadi pertanyaannya Bu Yanti di gerakan ketiga terutama setelah gerakan ketiga, tangan kita diturunkan ke antara dua kaki. Ya, tarik. Nah, ini tadi apakah di depan atau di belakang. Jadi ini usahakan waktu membuat lingkaran, tangan kita tetap sejajar dengan tubuh. Tarik. Jadi sampai di atas kepala. Jadi bukan di sini ya. Jadi di sini. Karena setelah itu kita membuat lingkaran dengan tetap tangannya lurus saja seperti ini. Kemudian menuju ke depan pusar. Ke depan pusar. Tangan agak tegang pada saat ini, tangan agak tegang. Kemudian baru membuat lingkaran ke atas. Itu tadi dicontohkan seperti memeluk balon ya. Bundar. Ini tetap lingkarannya porosnya pada bahu. Jadi itu belum bergerak. Nah di sini baru mulai kita dilengkungkan supaya kita membuat lingkaran bulat di atas ujung-ujung. Jadi ini juga nggak di depan. Jadi tadi pada awal itu, pada awal ini juga ke atas kepala, ke depan perut. Nah ini ke atas ujung-ujung, ya, ke atas kepala. Kita hanya menyederhanakan istilah aja, ke atas kepala, maksudnya di atas ujung-ujung. Kemudian buat lingkaran lagi ke perut. Sebenarnya ini ke kurang lebih pusat energi kita di orang Jepang bilang di hara itu 2 jari di bawah pusar. Ya, seperti ini membuat lingkaran. Jadi tadi dari atas kepala, kemudian ke sini, ke perut. Nah, setelah itu ke pangkal hidung. Jadi di sini yang tadi diceritakan cakra hatinya itu di sini. Itu di antara pangkal hidung lah ya, garis mata ini. Nah, kemudian ke perut lagi. Ya. Jadi ini bukan begini ya tangannya seperti ini supaya memang membentuk balon tadi ya. Kalau begini enggak. Nah ini juga waktu ke atas seolah-olah ini lurus sejajar dengan tubuh kita sehingga membuat lingkaran yang betul-betul bulat. Ini juga seperti itu. Ini kemudian ke hidung, ke perut lagi, ke bawah dagu. Nah, kembali lagi ke gerakan pertama. Jadi gerakan pertama ini betul-betul gerakan dasar ya. Ke belakang, ke depan, gesek puting, tarik tangan ke belakang. Nah, baru ini buangnya mendorong ke atas 45 derajat lah, agak ke atas seperti ini. Tetapi pandangan kita tetap ke depan. Jadi bukan berarti kita buang ke atas, pandangannya ikut ke atas. Ya, pandangan tetap dipaku ke depan, lalu ininya ke atas. Dan ini tetap tangan dan lengan tegak lurus. Dan jari kiri kanan nyatu tegak. Itu Bu Yanti kira-kira cukup jelas. Ya, terima kasih Pak Cecep. Makasih sudah lebih jelas. Ya, terima kasih. Mau tambah? Silahkan Bu Ria. Mau bertanya. Iya, tadi kan ada gerak. Terima kasih Bu Tisha. Tadi akan ada gerakan menarik, kemudian menahan dan membuang ya. Jadi pada waktu menahan kan perut dikembungkan ya, biar diafragmanya terbuka lebar. Nah, setiap gerakan yang tadi 1, 2, dan 3, apakah pada waktu menahan itu juga harus mengembungkan perut ya? Ya, jadi saya jelaskan kembali mengembungkan perut itu. Ada orang istilah napas perut, sebenarnya napas tetap di paru-paru ya. Kenapa kita mengembungkan perut? Supaya diafragma ini turun. Diafragma turun sehingga membuat ruangan di dada ini menjadi semakin luas. Dengan demikian kapasitas paru-paru di dalam menangkap udara atau oksigen menjadi semakin maksimal. Itu sih tujuannya ya. Nah, sehingga pada saat nahan ya memang kita tetap mengembungkan perut, tetapi mengembungkan perut itu tetapi tidak berarti kemudian kita pikirin enggak, itu akan otomatis ya. Jadi namanya kita latihan itu emang dalam satu kali kan pikirnya banyak nih, udah gerakannya, udah segala macam. Nggak apa-apa kalau memang belum terbiasa, pokoknya yang penting hafal dulu gerakannya. Nah setelah itu nanti akan otomatis tuh. Di awal barangkali nggak
nggak gampang ya ngingetin gerakannya, ngingetin ini perut masih ngempung atau enggak. Iya, iya. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Cecep. Ya, intinya nanti setelah secara rutin latihan akan semakin dapat. Nggak ya. akan sekali langsung. Iya, betul. Itu oke. Yang kedua boleh ya. Kalau gerakan 1 dan kedua itu kan nggak terlalu lama nahannya ya. Nahan nafas. Tapi yang ketiga itu kan gerakannya banyak tuh. Itu agak tadi saya coba agak payah juga ya waktu nahannya ya. Ya. Karena jadi, lama. Oke, jadi memang dia didesain bahwa ini secara bertahap ya. Di gerakan pertama cuma sekitar belasan detik, di gerakan kedua sampai 20 detik, gerakan ketiga sampai 30 detik. Dibuat bertahap sehingga tubuh kita juga menyesuaikan seperti itu. Nah, pada awal-awal latihan rata-rata sampai 20 detik aja nggak nyampe. Saya juga seperti itu di awal ya. Tetapi nanti lama-lama kalau kita latihannya rutin akan terbiasa. Dalam 2 bulan itu sudah bisa nyampe. Tapi rutin ya. Nanti tinggal dengan Mbak Susi ditentukan aja kapan nih mau rutin, setiap hari apa. Kita silakan, siap, Bu Ria. Kami siap mensupport. Timnya siap, Bu Ria. Iya, terima kasih banyak. Ya, ini kelihatannya nggak susah sebetulnya ya. Cuma ya itu tadi kita diniatkan banget gitu untuk tadi testimoni Ibu tadi itu benar-benar manfaatnya luar biasa ya. Jadi benar-benar ibu-ibu harus nih kita nih, Bu Rini, terutama ibu-ibu pengurus biar biar lebih muda. Ada yang mau bertanya lagi? Kelihatannya sudah angkat tangan ini. Boleh ya? Silakan Bu Rini. Silakan. Terima kasih. Waduh, luar biasa nih Bu Susi dan tim ya untuk pengetahuannya yang terus terang aja. Baru pertama kali ini saya tahu ya gitu. Nah, manfaatnya juga kan luar biasa, banyak banget. Nah, ini kalau boleh saya usul nih ya, bagaimana kalau misalkan dibuat seperti panduan gitu ya. Jadi seperti senam kesegaran jasmani gitu ya, kayak zaman dulu gitu ya. Terus ada mungkin musiknya sedikit-sedikit pelan-pelan. Nah, ini nanti dibilang olahraga pernapasan bio energi power gitu. Jadi begitu kita latihan sendiri udah ada panduannya nih dari gerakan pertama sampai kelima. Terus misalkan ini sebaiknya diulang berapa kali gitu. Jadi sesuai dengan instruksi itu. Jadi kita di rumah kita pasang mungkin dengan pakai HP ya, kita ikutin olahraga sendiri gitu supaya nggak salah. Setuju. Silakan Pak Arwid. Ya Pak Arwid. Silakan. Baik, ini keinginan yang baik ya. Ada tetapinya ya. Dalam tadi ada tadi Ibu Sisi menyatakan ada lambat, lembut, mengalir. Nah, unsur lambat inilah yang sebenarnya menjadi kunci keberhasilan daripada olah nafas, olah gerak, sehingga energi yang dihasilkan itu lebih maksimum. Sehingga dengan demikian sebenarnya kalau latihan sendiri, ritme itu akan sangat lebih baik kalau dibuat selambat mungkin. Sehingga dengan demikian ini bukan seperti senam yang kita bisa setel musiknya, kemudian kita ikuti. Tidak demikian. Kenapa? Karena tarik nafas itu ritmenya bisa berbeda-beda satu orang dengan yang lain. Buang nafasnya juga dengan demikian berbeda sesuai dengan kemampuan. Sehingga dengan demikian kalau sudah latihan sendiri itu sebaiknya menyesuaikan dengan ritme masing-masing, bukan ritme standar. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat kita latihan bersama, ini juga kita selalu memberikan tata tertib. Pemandu itu jangan memberikan panduan terlalu lambat. Kenapa? Karena terutama di gerakan ketiga, itu untuk para pemula itu bisa jadi tidak mampu menahan sampai dengan standar 30 detik di gerakan ketiga. Oleh sebab itu, kalau masih pemula itu upayakan gerakannya itu bisa dipercepat.
Jadi gini, Ibu nanti yang bisa kita bantu adalah kita akan share videonya. Jadi video dengan standar gerakan yang diperagakan oleh kreatornya. Kemudian yang kedua kita bisa juga bagikan, mungkin Ibu Susi bisa bagikan juga sih ini ya, deskripsi gerakannya. Gitu. Ya. Jadi ada deskripsi gerakannya. Jadi kalau lihat videonya belum jelas, kemudian dipelajari deskripsinya. Misalkan gerakan pertama itu apa sih kuncinya? Misalkan tangan harus mulai dari depan agak ke atas, sejajar dengan mata misalkan. Jadi tidak lurus horizontal misalkan. Ini agak ke atas. Kemudian gesek perutnya bagaimana gitu kan. Kemudian gesek kupingnya seperti apa, itu semua ada Bu. Jadi hal-hal seperti ini biasanya dalam latihan bersama selalu kita ingatkan di awal latihan dalam bentuk refreshing ya, jadi refresh mengenai ilmu-ilmu BEP sehingga kita selalu diingatkan hal-hal yang sifatnya krusial dan strategis dalam latihan. Idenya kita tampung Bu, kalau misalkan nanti kita bisa siapkan musik dengan gerakan yang mungkin bisa kita ikuti, kita akan siapkan. Tapi itu nanti akan mengganggu orang yang terbiasa latihan lambat, kemudian dikasih ritme yang berbeda, itu akan kacau. Ini sudah terbukti nih, teman-teman kita yang ada di sini, di tim sini ini udah sering kali kita ingatkan, kalau memandu jangan terlalu lambat. Tapi karena udah terbiasa, akhirnya lambat juga. Ya, begitu diajak diskusi, kenapa tadi lambat? Kalau saya tidak lambat, tidak nyaman. Ini menjadi isu. Jadi kebiasaan itu menjadi inti tujuannya itu, nyaman. Silakan Pak Cecep. Saya tambahkan, kami Arit dan saya dan beberapa teman kan berlatih BEP ini sebelum pandemi 2016. Jadi memang pada waktu itu selalu kita dalam latihan bersama tatap muka. Dan memang itu paling ideal bagi seorang pelatih, bagi seorang pemandu untuk mengevaluasi, melihat, dan memperbaikinya. Karena langsung melihat. Seperti ini kan kita hanya melihat dari depan. Kita nggak lihat bahwa dari samping apakah di atas kepala, apa di sini. Itu paling ideal. Tapi yang nomor 2 adalah seperti ini, lewat latihan bersama virtual, itu nomor 2. Nah, dibandingkan dengan latihan sendiri. Jadi, saran saya sih, latihan sendiri, Ibu Lia bisa mengikuti video, tetapi kalau mungkin dibikin aja di set, misalnya seminggu sekali, atau 2 minggu sekali kita latihan bersama, sehingga itu lebih bisa interaktif, kita bisa melihat, sekaligus bisa mengevaluasi, membetulkan, dan seterusnya. Itu sih saran saya. Jadi, silakan aja, kalau memang ada niat ke sana. Kembali lagi saya ulangi, kami sangat siap untuk mensupport. Terima kasih. Terima kasih Kang Cecep, Pak Ari, Bu Ria, Bu Rini. Bagaimana kalau tidak ada lagi, barangkali Bu Tisa, kita boleh latihan bersama. Boleh satu closing. Boleh. Saya sangat berbahagia hari ini ada kelompok baru yang antusiasmenya luar biasa untuk mengenal sesuatu yang baru ini, dan ada potensi pengembangan. Saya punya penerawangan, potensi pengembangan di kelompok ini. Ibu Susi, ayo kita dorong dari belakang. Ayo semua. Ayo Bu Ria. Ayo kita kasih semangat ibu-ibu supaya supaya bisa lebih supaya semangat lagi. Gimana kalau kita latihan bersama sekarang supaya semangat nih. Terakhir ya sebagai closing ya Bu Susi ya. Closing ya, berapa seri bersama ibu Ayo 5 seri ya. aja ya. Sebelum kita tutup kita akan latihan bersama-sama. Ayo ibu-ibu silakan. Oke, saya siapkan lagu ya, Bu Ria, Bu Rini tadi pengen lagu. Ya. Kita siapa yang mau memandu? Aku, Mbak. Ya. Oke. Ganti kursi. Ya. Ya, kita mulai pemanasan ya. Ya. Siap.
Tarik. Tahan, kembungkan perut. Buang. 10 hitungan. Tarik. Tahan, kembungkan perut. Buang. 15 hitungan. Tarik. Tahan, kembungkan perut. Karena waktunya terbatas, kita langsung gerakan pertama ya, Ibu. Tangan di depan, kediki mata, jempol ditemukan. 1, tarik. Gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang. Satu, dua, tunduk jauh, tarik, jawil kening, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang. Satu, tiga, tarik, tangan kaku di depan, lentur di atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang ke atas. Buang satu, tarik, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang. 2, tunduk jauh, tarik, jawil kening, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang. 2, 3, tarik, tangan kaku di depan, lentur di atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang ke atas. 3, 1, tarik, gesek perut, gesek putih, tarik ke belakang, buang. 3, 2, tunduk jauh, tarik, jawil kening,
gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. 3, tarik. Tangan kaku di depan, lentur di atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang ke atas. 4, 1, tarik. Gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. 4, 2, tunduk jauh, tarik. Jauhi rekening, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. 4, 3, tarik. Tangan kaku di depan, lentur di atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang ke atas. 5, 1, tarik. Gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. 5, 2, tunduk jauh, tarik. Jauhi rekening, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang. 5, 3, tarik. Tangan kaku di depan, lentur di atas kepala, perut, hidung, perut, dagu, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang ke atas. Kita langsung gerakan penutup. Tangan dihadapkan, tarik. Lepas. Alhamdulillah. Barangkali demikian ibu-ibu majelis taklim untuk pengenalannya. Terima kasih atas kerjaannya. Terima kasih banyak. Mohon maaf ya. Dalam kekurangannya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Ibu mohon izin sebelum nanti ditutup saya akan share apabila ibu-ibu ingin berlatih yang ada di ini kami di kelompok yang ada di ini Bu sebentar. IPB di Pondok Kelapa tadi yang tempatnya Bu. Oh, Pokel. Oke, tiap hari Bu.
Ya, pagi. ya share ya. Sama di kolaborasi. Di kolaborasi ada pagi sore, iya. Sore. Nah, ini ibu-ibu apabila ingin mengenal pelatihan yang pagi sore tadi yang disarankan oleh Bu Dewi, ini ada di Pondok Kelapa itu setiap hari pukul 7 Mbak Susi. 7, iya. Oh, jam 7 ya. Ya, Jam 7.30. Nah, kalau sore ini Nomor 5. Nah, ini ya Bu ya, setiap hari, setiap sore. Nanti sore ada Bu, boleh bergabung. Ini pukul 16.30 ini Zoom ID dan passcode-nya. Yang Pondok Kelapa, yang ini Bu. Jam 7 ya. Jam 7 ya Bu. Ya. IPB juga ada tuh. Ya, terima kasih sekali lagi atas segala kesempatan dan kebersamaan ini sepanjang siang ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susana, hebat. Ibu Neni, Ibu apa Pak berguna sekali ya. Terima kasih banyak atas ilmunya ini yang luar biasa ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kita semua.